Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan malam ini di Indonesia dan sore waktu di Belanda jam 3 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita malam ini akan belajar kembali pelajaran bahasa Belanda dasar. Dames en heren, goedenavond vanuit Indonesia en goedemiddag vanuit Nederland. Vandaag is dinsdag 19 Mei 2026. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Hari ini adalah pelajaran bagi kelas pemula. Vandaag gaan we leren. Dit is de basis Nederlandse les. Ik ben Tati Westhoff. Ik kom uit Voorburg. Saya adalah Tati Westhoff dari Voorburg. Acara ini diberikan oleh Mendeh Minang Mancanegara dan disiarkan langsung oleh sponsor utama kami, Radio Gebu Minang. Deze programma wordt gegeven door Mendeh Minang Mancanegara en ik ben als een leraar. Deze programma wordt live uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Untuk tidak membuang waktu, izinkan saya memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah agar Bismillahirrahmanirrahim, agar acara kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat sedikit mengulangi teknik mencari stam ya. Ini walaupun mungkin sebagian sudah bisa, tetapi mungkin ada yang baru atau pemirsa televisi YouTube mungkin baru mengikuti. Saya ulang sedikit ya. Prinsipnya bahasa Belanda itu penting sekali untuk mengetahui stam. Stam itu adalah kata kerja yang telah dikurangi huruf akhirnya, huruf en, maka stam. Kita lihat di sini contohnya. Werken artinya bekerja, itu kata infinitif dikurangi dua huruf yaitu huruf e dan n, maka dia menjadi werk. Nah, ini yang disebut stam. Stam ini adalah dasar untuk menentukan siapa pelakunya. Kita lihat di sini ada tunggal dan jamak. Tunggal itu adalah pelaku tunggal, orang pertama adalah ik, saya. Orang kedua tunggal, jij atau u untuk yang lebih sopan. Werk ditambah t, jadi jij atau u werkt. Hij, dia laki-laki juga mendapatkan stam, jadi werkt. Zij atau ze, orang pertama perempuan tunggal, werkt, pakai t juga. Het itu biasanya disamakan dengan itu dalam bahasa it dalam bahasa Inggris. Jadi juga pakai t. Nah, sebelah kiri ini tunggal dan kita lihat yang jamak. Yang jamak itu semuanya sama infinitif. Jadi yang tunggal aja yang harus kita perhatikan, kita pahami. Ya mudah-mudahan ini masih bisa dipahami sejauh ini sehingga kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita sudah juga sedikit membahas tentang kata tanya, biasanya what itu apa untuk benda, v itu untuk menanyakan orang, siapa, war itu untuk menanyakan tempat, who itu bagaimana, wanneer itu bila mana, warum. Jadi sekilas saja ya. Dan kita lihat saya mohon yang lainnya ditutup dulu ya, itu kata kerja mic-nya supaya fokus. Nah, kalau kita tadi di atas menguraikan kata kerja yang werken itu dan banyak lagi, itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Apa artinya? Kata kerja yang bisa berdiri sendiri itu bisa langsung menjadi predikat pada sebuah kalimat ya. Dan di dalam bahasa Belanda, kalau kata kerjanya bisa berdiri sendiri dan dia tidak memerlukan objek, bisa dua komponen itu menjadi kalimat sempurna. Seperti misalnya ik werk, sudah berarti saya bekerja.
atau ik ate, saya makan, atau ik loop, saya berjalan, ya, tergantung perbendaharaan kata kita. Kita sudah bisa membuat kata kerja kalimat dengan hanya 2 komponen karena kata kerjanya bisa berdiri sendiri. Nah, hari ini saya akan sedikit memperkenalkan kata kerja bantu yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan kata kerja bantu ini tidak ada di dalam bahasa Indonesia karena dalam bahasa Indonesia tidak memerlukan kata kerja bantu ini. Tapi kita bisa sedikit menoleh kepada pemakaian kata kerja bahasa Inggris, yaitu to be, ya. Ya, to be dalam bahasa Inggrisnya ini kata kerja bantu to be, kata kerja sein. Nah, fungsinya sebagai kata keterangan. Misalnya di sini contohnya ik ben een moeder. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan saya seorang ibu atau saya seorang ibu cukup, ya, tidak ik ben itu adalah, saya adalah seorang ibu, tidak perlu, kita tidak memakai istilah seperti itu. Tetapi dalam bahasa Inggris I am a mother. Ada juga I am. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ik ben itu I am. Jadi itu kata keterangan, ya. Nunjukkan profesi. Misalnya apa? Hij, dia laki-laki, is a doctor. Dia adalah seorang dokter. Sebagai penyambung kata sifat, misalnya wij zijn aardig, kami, di sini kami mungkin orang Indonesia terkenal sebagai orang yang ramah, wij zijn aardig. Kata keadaan, the apple is groen, apel itu hijau. Nah, tentu ini juga perlu kita ketahui bentuknya, ya, ini misalnya di sini, ya, apa saya tadi tulis di sini. Nah, di sini adalah uraiannya. Ik ben, jij bent, hij, zij atau het is. Dia adalah kata kerja yang apa ya namanya, yang berubah, yang tidak beraturan. Sedangkan kata kerja yang tadi yang bisa berdiri sendiri itu kata kerja yang beraturan. Maksudnya apa? Dia beraturan itu aturannya stam atau stamon ditambah t atau infinitif. Kalau ini tidak mengikuti seluruhnya rumus itu, dia kata kerja yang tidak beraturan. Ik ben, saya adalah. U atau jij bent pakai t, dia pakai t di sini. Hij, zij, het is. Sedangkan yang jamaknya kembali ke kata kerja penuhnya itu zijn. Wij zijn, jullie zijn, ze zijn. Nah, itu adalah perkenalan kita dengan kata kerja baru, yaitu kata kerja bantu. Ini bentuk kata kerja zijn yang pertama, nanti ada lagi yang lain. Apakah ini bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Silahkan dibuka mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin untuk lebih memperkenalkan lagi bagaimana bentuk pemakaian di dalam kalimat, saya akan putarkan lagu ini yang isinya memperkenalkan penggunaan kata kerja zijn, ya. Jadi ini bisa sedikit lebih lebih menekankan bagaimana cara penggunaannya. Jadi kata kerja ini adalah kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri, artinya ik ben, saya adalah, belum ada artinya. Jadi memerlukan keterangan di belakangnya. Keterangannya itu bisa apakah dia kata sifat, profesi, atau keadaannya. Saya putarkan lagu ini, semoga ini bisa menambah sedikit penglihatan kita kepada pemakaian bahasa Belanda dengan menggunakan kata kerja bantu zijn. Mijn naam is Jan, ik ben in Nederland geboren. Ik heet
Amsterdam, mijn voornaam die is Hannelore. In Amsterdam woon ik, daar ben ik ook geboren. Peter is mijn naam, aangenaam. Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Wie ben jij? Wat is je naam? Waar woon jij? Waar kom jij vandaan? Nah, itu tadi kita lihat beberapa contoh pemakaian kata kerja sein. Apakah ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Apakah bisa difahami, ibu-ibu, bapak-bapak? Saya lihat dulu siapa yang hadir. Selamat datang kepada Ibu Cynthia yang baru menghadiri malam pelajaran malam ini, dan kepada Pak Benny juga, dan kepada yang lainnya yang belum saya kenal. Mungkin ada beberapa nama yang saya sudah kenal. Ibu Jus ya. Ada yang mengangkat tangan? Siapa nih yang mengangkat tangan? Saya Cynthia. Oke, Cynthia. Ibu Cynthia silakan, apa yang mau ditanyakan? Saya tuh tadi kan karena saya baru hari ini masuknya, jadi yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu saya tuh nggak tahu yang kata dia ada yang kata-kata warp, apa itu, misalnya who, his, gitu-gitu, Mas, saya tuh nggak tahu tuh bahasa Belandanya apa. Iya, karena kan ibu baru ya. Jika ibu Iya. baru belum banyak semua tidak apa-apa, dan bisa saya juga sarankan, nanti akan saya ulang sedikit, bisa saya sarankan juga untuk melihat video-video yang telah kami yang telah direkam oleh Radio Gebu Minang, sponsor kami. Pelajaran ini sudah hampir masuk tahun ketiga, sehingga sudah mungkin ada 80 video-video sebelumnya. Nanti Ibu Cynthia kan sudah masuk di grup WhatsApp ya. Nanti saya akan bagikan lagi bagi yang baru, les yang pertama, sehingga nanti bisa lebih memahami. Saya akan jawab pertanyaan Ibu dengan siapa lagi lihat ya? Oke, dengan kembali ke atas, tidak apa-apa bagi yang baru ya. Ini di dalam bahasa Belanda kita kenal pembagian kata menurut orangnya, sedangkan di dalam bahasa Indonesia itu tidak berlaku. Kita melirik kepada pemakaian bahasa Inggris atau bahasa lainnya, tetapi saya tidak menguasai bahasa asing lainnya kecuali sedikit Belanda dan sedikit Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Inggris I work, he works, pakai S ya. Hampir sama prinsipnya, cuman di sini saya bekerja, ik werk, jij werkt, ditambah T, karena ini adalah rumusnya. Mungkin yang harus saya terangkan kepada ibu atau kepada pemirsa atau pada siapapun yang belum paham bagaimana mencari stam ini, yaitu adalah kata kerja infinitif. Apa itu kata kerja infinitif? Kata kerja infinitif itu adalah kata kerja penuh, kata kerja baku yang belum mendapatkan imbuhan ataupun awalan ya. Jadi itu masih pure. Yang begitu kita ambil dari Woordenboek, apa tuh Woordenboek? Kamus, itulah yang terdapat ya. Jadi kata infinitif. Infinitif itu misalnya apa? Belajar, leren, ada huruf en-nya di belakang. Apalagi koken, memasak. Memasak ya. Apalagi misalnya membaca, lezen. Ya, kata-kata seperti itu ya infinitif, kita ambil buang huruf en-nya sehingga kita mendapatkan kata kerja stam. Nah, inilah stam, rumus yang menentukan. Ya, bukan. Stam itu adalah pokok dari kalau dalam bahasa Arab ya kita belajar akar kata. Stam itu akar kata ya. Itu kebanyakan juga ibu-ibu yang sekelas dengan saya di kelas belajar menerjemahkan Al-Quran tentu tahu apa artinya akar kata. Akar katanya ini
Jadi infinitif dikurangi huruf en menjadi akar kata. Akar kata ini yang akan memberikan lebih lanjut siapa. Kalau pokok kalimatnya berubah, maka dia bertambah huruf T, menambah atau dia huruf en. Sebegitu jauh paham Ibu apa artinya stam dan kata kerja penuh? Ya, tahu, Ya, ngerti. oke. Dan Ini salah cuma satu mau nanya, kalau ye itu kan kamu ya, kalau ya. hi itu kalian apa? Nah, Ibu Hi, harus paham dulu istilah bahasa Indonesianya. Saya, bahasa Indonesia adalah orang pertama Eke. tunggal. Hmm. Ya. Hmm. Yay adalah orang Ye. kedua tunggal. Hmm. Sedangkan hey itu laki-laki, orang ketiga tunggal. Zai Oke. atau se adalah dia perempuan, orang ketiga tunggal. Het Oke. atau itu dalam bahasa Inggrisnya itu adalah untuk onzijdig. Onzijdig itu yang tidak mempunyai gender ya, jadi onzijdig. Oh, Jadi sebelah kiri ini adalah tunggal. iya, Jadi ngerti. istilah bahasa Indonesia juga harus dikenal dulu. Nah, sekarang kita kepada bahasa Belandanya, jamak. Jamak itu wij. Saya dengan satu orang atau lebih, makanya kami bahasa Indonesia ya. Kami atau kita Iya. bahasa Indonesia. Wij. Apa namanya? Yuli. Kamu orang kedua tunggal Yuli. bersama satu orang itu Yuli, mereka apa namanya kalian. Sedangkan hey atau zij dengan bertambah orang menjadi mereka. Jadi mereka itu adalah orang ketiga jamak. Saya Oh, ulangi iya. ya. Orang ketiga jamak adalah zij. Tetapi penulisannya sama dengan zij di tunggal ini. Tapi yang membedakannya adalah kata kerja. Werken. Nah, tambah Werken. itu ya, tambah N. Ya, sejauh itu paham Ibu kira-kira? Ya, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Nah, sekarang tadi Ibu juga menanyakan bagaimana ini. Nah, wij itu sorry, kata tanya misalnya what itu menanyakan benda. What gitu ya, Pak, bahasa Inggrisnya ya, what. Betul. Ya, kalau we di sini menanyakan siapa. Gimana? Oh, siapa? Kalau war itu apa? War Di apa mana? deh? Waar woon Di jij mana tadi? war? Di mana kamu tinggal? Oh, Who iya. heet jij? Siapa? Dipanggil apa nama Who. kalau itu? Who itu Who, ya. bagaimana? Hoe laat? Wanneer Oh, itu bagaimana? tempat. Who. Waarom itu Oh, mengatakan wanneer, tempat. mengapa. Ya, paham Ibu segitu? Ya, tahu. Oke, ya nanti kita ulang-ulang. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah lihat penggunaan kata kerja sein dalam lagu itu. Nah, kata kerja dia adalah sebagai kata kerja bantu. Bisa disamakan fungsinya dengan to be di dalam bahasa Inggris. To be juga I am misalnya ya. I am, you are kayak begitu ya. Nah, itu fungsinya menekan kata keterangan. Ik ben een moeder, saya seorang ibu. Menunjukkan profesi. Hij is een dokter. Di sini is adalah pembagian untuk sorry jangan yang hijau. Dia nggak lihat. Jadi is ini adalah nggak mau dia. Nah gitu aja biar terang. Oke. Hij is een dokter. Dia adalah seorang dokter. Dan perlu diingat di sini bahwa nggak bisa hij is dokter. Enggak, harus ada kata sandang. Hij is een dokter. Ya. Juga di situ apa namanya berbeda dengan pemakaian bahasa Indonesia. Dia seorang dokter cukup. Tapi ya. Sebagai penyambung kata sifat misalnya wij zijn aardig. Aardig itu adalah ramah. Bahkan keadaan. The apple is good. Oke ya, sekian cukup. Saya mohon Ibu tutup mic-nya. Kecuali kalau ada orang lain lagi yang ya sama-sama. Ada yang lagi yang mau bertanya? Silakan dipersilahkan waktunya untuk yang bertanya atau raise hand. Oke, kalau tidak saya akan ini gambarnya mungkin nggak jelas tapi saya nggak bisa keluar dari sini karena ini perlu saya. Wie is that? Tadi kita melihat di sini kata tanya ya. Wie itu menanyakan apa? Siapa mereka? Wie is that? Siapa dia?
atau wie zijn ze, siapa mereka. Ini adalah gambar ya, hanya untuk penolong saja. Saya menerangkan tentang ik ben Tati, I am Tati. Jij bent Ria. Jij bent mendapatkan huruf T. You are Ria dalam bahasa Inggrisnya. Zij is Rahma. She is Rahma. Hij is Rahmat. He is Rahmat. Wij zijn gelukkig. Wij zijn gelukkig. Zijn ini untuk yang jamak semua zijn. We are happy. Jullie zijn boos. You are angry. Ze zijn mooi. They are beautiful. Jadi di sini dia sebagai kata keterangan atau juga disebutkan yang menerangkan ya. Jadi ini bentuk yang pertama hanya sebagai kata keterangan. Nanti kalau sudah lanjut kita memakai kata kerja bantu zijn dalam bentuk past perfect. Tapi itu nanti kalau sudah lewat beberapa pelajaran. Nah, misalnya begini. Kalau ada yang bertanya, wie ben jij? Nah, jij-nya ben-nya di sini tidak mendapatkan T. Itu adalah kekecualiannya. Kalau bertanya, dan kalau huruf Y di belakang huruf T-nya hilang. Wie ben jij? Jawabnya coba siapa? Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak, udah ada yang berani menjawab? Ik ben apa gitu. Ik ben bukan. Ya, ik ben, sebutkan namanya. Ik ben. Ik ben Cynthia gitu. Ik ben Apa? Cynthia. Oke, yang lainnya misalnya silahkan ibu, saya lihat dulu siapa yang hadir. Ibu Jus jangan, Ibu Jus sudah bisa. Ibu Himi, kalau saya menanyakan wie ben jij, jawabnya? Oh, ya Ibu. Ibu Himi, kalau saya jawab wie ben jij, jawabnya? Ik ben Himi. Oke, kalau saya bertanya kepada Pak Benny, wie ben jij? Benny ibu. Oh, Ibu, sorry. Karena namanya Benny saya kira laki-laki. Ibu Benny. Silakan Ibu. Wie ben jij? Jawabnya? Silakan dibuka mic-nya kalau mau. Nah, oke. Saya kira saya tidak mau memaksakan. Saya kira itu gampang ya. Kalau wie ben jij, saya adalah ya. Ini sebagai keterangan. Nah, Nina boleh coba Ibu. kenapa? Nina boleh coba. Silakan dong, silakan. Saya senang sekali kalau coba. Silakan. Wie ben jij? Ik ben Rina. Oke. Saya tanya seperti ini, yang ini ya. Ini. Waar woon jij? Waar itu menandakan apa? Tempat. Waar woon jij? Mana ya? Mana kamu tinggal? Jawabnya? Ik waar. Ik woon. Kata kerjanya. Ik woon. Ik woon in Tebet. In Tebet, Jakarta. Oke. Jadi kalau waar woon je, woon itu adalah kata kerja. Jadi ik woon in Jakarta. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba? Silakan. Atau misalnya kalau saya sebutkan ini, what is it? Menanyakan apa itu? Benda. Bisa dilihat. Apa itu? What is it? It is a pen. Sebuah ini ya. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba? Ya. Apa ya? Itu artinya apa? Itu artinya bagaimana. Ya. Bisa bahkannya bagaimana ini banyak apa namanya? Bisa disambungkan. Hulat. Menanyakan apa? Waktu. Hulat, menanyakan waktu. Hulat ya, kayak saya sebutkan ini. Jadi itu bisa seperti gini. Hulat, dia menanyakan waktu. Kalau misalnya hoeveel, menanyakan apa? Berapa banyak? Hoeveel ya. Kalau menanyakan hoe gaat het,
menanyakan apa? Kabar. Mm. Hoe gaat het? Hoe laat? Hoe Misalnya, gaat je? Hoe gaat ya, je? hoe gaat het? Mm. Hoe gaat het met je? Kalau gitu ya. Hoe gaat het? Bagaimana kabarnya? Oke, kalau hoe. Waarom? Nah, waarom ini Bagaimana? kenapa? Bagaimana warom itu artinya Ya, ya? jadi artinya gini. Waar om huil. Warom. Waarom huil je? Artinya apa? Ada yang tahu nggak itu artinya? Waarom huil je? Mengapa kamu Warom tertawa? huil je? Ya, menangis. Oh, menangis. Ya, menangis. Ya, ini agak sulit jawabnya. Kita belum punya. Ik huil. Nah, kalau dijawab ditanya harus diulang lagi. Ik huil. Ditanya ik huil. Omdat. Ini belum kita pelajari ya. Jadi jangan saya nggak akan mau ke situ dulu. Ik huil omdat ik verdriet ben. Itu nggak akan saya bahas ya. Nanti terlalu sulit. Jadi hanya kita pakai waarom itu menanyakan bagaimana. Sedangkan kalau wanneer menanyakan apa? Wanneer 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 is the les Apa ya? beginnen. Kapan? Ya, bila mana kapan? Wanneer is the les? Oh, wanneer. Wanneer is the les beginnen? Artinya apa? Kapan lesnya dimulai? Ya, gitu. Beginnen. Jadi itu adalah Beginnen. contohnya ya. Oke. Jadi ini harus dilatih. Kita pertama ini adalah perkenalan dulu untuk yang baru masuk. Jangan terlalu terlalu sulit ya. Yang gampang-gampang dulu aja biar kita nanti nggak apa ya kalau bahasa Belandanya nggak benauwd itu sesak napas, kita mendapatkan banyak yang Benauwd ya. benauwd ya. Oke. Nah, sejauh ini kita sudah belajar mencari stam ya. Stam tadi. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Contoh-contohnya nanti kita bertanya dengan menggunakan kata tanya. Ini juga barusan aja kita pelajari. Kita lihat ada apa lagi di sini. Ini sudah. Ini saya tidak akan putarkan dulu. Ini kita barusan sudah ini ya. Sudah kita bahas. Ini juga sudah kita bahas. Ini lagunya sudah. Nah sekarang kita kalau ada yang berani mau mencoba membuat kalimat sederhana. Akan saya sebutkan dulu. Subjeknya tadi sudah kita kenal ya. Subjeknya itu orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga tunggal atau jamak, itu subjeknya ya. Predikatnya itu adalah kata kerja. Dan ekstra-ekstra itu keterangan. Saya akan beri contoh dulu dengan yang sangat sederhana saja misalnya. Ik loop. Artinya apa? Saya berjalan. Sudah cukup. Karena orang sudah memahami. Karena loop itu adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Tidak memerlukan keterangan. Apabila ingin disebutkan di mana ik loop op straat misalnya, di jalan, tambah aja. Ik loop. Op straat. Ya, cukup. Tetapi jika misalnya tidak, ini juga makanya disebut ekstra, nggak perlu. Kalau tidak memerlukan objek tidak perlu. Kata-kata kerja apa yang sudah kita ketahui? Saya akan tulis di sini ya, misalnya eten. Apalagi ada lagi yang tahu kata kerja yang lopen sudah tahu? Apalagi? Lopen jalan ya. Ya, siapa lagi? Slapen. Slapen ya. Lopen tidur. Oke. Honger lapar. Betul, ya, hunger itu bukan kata kerja, Bu. Oh, bukan kata kerja ya? Bukan ya. Lapar kan bukan kata kerja. Drinken. Oh, begitu. Tadi apa lagi yang siapa lagi yang sebut tadi? Apalagi? Slapen sudah. Udah. Lopen. Leren. Ya, apalagi? Eten. Oke, udah di atas. Lezen. Lezen ya, bagus. Lezen, saya sebut di sini. Lezen. Artinya apa lezen? Membaca. Belajar. Bagus. Apalagi? Menulis apa ya? Menulis? Ada yang tahu menulis? Schrijven. Schrijven, bagus. Ada lagi yang mau apa lagi? Mendengar listen ya. Mendengar itu luisteren.
Luisteren. Nah, mendengar itu ada dua. Di dalam bahasa Inggris juga ada dua. Horen juga. Bahasa Inggris itu luisteren itu listening. Horen itu hear, to hear and to listen. Beda penggunaannya ya. I hear the voice of a baby. Saya mendengar, tapi saya nggak tahu siapa. Tapi I'm listening to a nice music. Jadi beda ya. Kalau sama dengan bahasa Indonesia, tapi di bahasa Indonesia mendengar aja, nggak ada bedanya ya. Oke. Latmar. Lagi kata-kata lain? Menulis sudah, belajar sudah, apalagi sehari-hari. Kalau kita Memasak werken, oke, tadi koken itu koken. Satu lagi, ini ada rhyme tempat. Satu lagi apa? Spreken. Spreken, bagus, spreken. Oke, nah dengan kata-kata yang di sini kita bisa membuat kalimat tergantung siapa orangnya. Siapa yang mau berani, tapi ingat ya dengan rumus yang ini ya, dengan rumus tadi yang mana ya? Stam yang ini ya, rumus ya, jangan lupa ini. Kalau saya bisa memberikan sedikit advice, tulis peraturan ini misalnya ik stam ya. Jadi kita tahu kalau kita apa ya, bisa contekan gitu loh. Jadi bisa lihat gitu siapa yang dapat T, siapa yang dapat AN, siapa yang tidak. Kalau itu kalau kita belajar bisa lihat. Oke, saya lihat kembali ke sini, mana tadi yang kita buat bareng. Oke. Kita ingat lagi. Saya minum dulu sebentar, bismillah. Bagaimana cara membuat stam? Bisa ada yang menyebutkan? Karena ini yang saya tulis sebelah kanan ini semuanya itu adalah infinitif. Bismillah. Kita rewind. Kalau kata kerja penuh ini adalah untuk yang siapa? Halo? Untuk yang siapa kata kerja penuh? Infinitif yang jamak, betul. Jadi yang jamak itu siapa aja? Kami. Kami itu apa? They. Kalian? Yuli. Mereka? Then. Jadi mereka itu yang tiga itu udah nggak usah diapalin, itu udah sebelah sana aja bagiannya. Gampang. Nah, bagaimana sekarang kita mencari stam? Ada yang tahu tadi? Stam adalah kata kerja penuh ya, kata dikurangi huruf an. Jadi kata kerjanya stam. Tapi dalam hal Aiton ini dia ada sedikit, nanti saya tambahkan keterangannya ini 8. Saya nggak akan ke sana dulu, percaya aja bahwa itu seperti ini ya tulisannya. Tapi ini nanti saya terjangkan supaya jangan anclok-anclokan gitu. Lopen. Jadi kalau dikurangi an hurufnya bagaimana? Kalau yang udah ya, ini bagi yang sudah mengikuti ya, tahu ya. Oke. Yang slapen stamnya apa? Lap. Bagus. Lap. Artinya apa? Tidur. Bagus. Artinya tidur ya. Jadi ini gampang sebetulnya kalau kita tahu aturannya, nggak begitu sulit sih. Cuman ya latihannya itu. Oke. Drinken. Drink. Bagus. Drink. Artinya apa? Minum. Bagus. Apalagi? Leren. Oke. Oke. Ntar ya Bu, saya ke sini biar. Drinken artinya minum. Leren dikurangi an jadi lir. Bagus. Lir artinya lir belajar. Oke. Ini lesson kita kurangi huruf an. Lis. Bagaimana tulisannya? S. Yang Z itu berarti belum tahu, belum kenal ya, belum mengikuti pelajaran yang pertama atau lupa. Nanti saya terangkan ya. Jadi kenapa dia berubah menjadi Z saya terangkan. Kenapa yang low pun menjadi O-nya 2 saya terangkan. Tapi sekarang ini aja dulu ya biar nggak rancu. Oke. Schrijven dikurangi an. Schrijf artinya apa? Nulis ya, Huruf akhirnya apa?
T. F. F. F, bagus. Berarti sudah ikut-ikutan pelajaran sebelumnya ya. Oke, jadi ketahuan. Kalau yang udah ikut, udah paham, udah ketahuan ini. Oke. Luisteren, stamnya jadi luister. Artinya apa? Mendengar. Ya, ini. Oh, Kalau senang horen ya. dikurangi, jadi artinya apa? Tulisannya gimana? Hor. Hor. Nah, kalau yang udah Oh, ini dia. udah berarti sudah tahu, udah ikutan belajar 2 kali atau sekali ya. Ya. Yang belum tahu itu berarti baru ikut. Werken, Per. beret, Wer. bagus. Artinya apa? Bekerja. Kerja. Ya, betul. Koken itu artinya apa? Masuk. Memasak. Hah? Memasak. 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 Dikurangi jadi cook. Ternyata sudah banyak yang ikutan les saya di belakangan hari ya. Karena saya dengan ngetes seperti ini sudah ada beberapa yang menjawab dengan benar. Berarti sudah ikut dan sudah paham. Bravo ya kepada yang sudah ikutan beberapa kali dan memahami les yang sebelumnya. Terima kasih juga. Spreken artinya apa? Bicara. Berbicara apa? Spray. Sprak, bukan spray, sorry, spray. Spray. Sorry, saya salah, sprak itu past tense-nya. Oke. Jadi itu ya. Itu. Nah, minum lagi, bismillah. Oke. Saya sekarang akan menuliskan di sini misalnya nah, Slap. siapa? Tidur. Slapt. Siapa di sini? Yang kelas 2 nggak boleh ikutan ya? Yay. Slap. Siapa itu? Ye. Yes, atau slap. Z? Yang menjawab siapa? Yang pertama. Saya, Bu. Siapa? Wiwit. Wiwit. Oke, bagus. Ini juga udah agak sedikit paham ya, karena dia udah belajar di Erasmus di Belanda, di Indonesia. Oke. Jij slaapt. Oke ya. Nah, sekarang saya di sini akan nuliskan kata Nah, di sini siapa? Wey. Wey. Z. Wey boleh. Siapa lagi? Zai Yuli. boleh. Siapa lagi? Yuli. Yuli. Tunggu, ini kok tunggu ya. Tunggu. Wey. Julie. Betul. Siapa lagi? Zee. You. Zai. Nah, kita lihat ini schrijven. Betul. Karena apa? Di sini jamaknya. Jadi ini oke. Sampai sejauh itu paham ya? Insyaallah. Tes lagi ya, tes lagi. Saya akan nuliskan di sini misalnya kata kerjanya luisteren, luistert. Siapa itu yang di sini boleh? Ye. Yeay. Siapa lagi? Hai. Hai. Siapa lagi? Zai. Head. Zai. Head juga boleh ya. Bagus. Nah, kita lihat sekarang. Oh, ini ada harus di sini, harus ada tanda head. Kita lihat di sini saya perlihatkan Zai penulisannya sama dengan yang jamak dengan yang tunggal. Tunggu dulu. Di sini juga. Kok ini sel? Ini harus pakai buang. Zai. Luister. Oke ya. Sabar ya, saya kasih tanda dulu biar jelas. Oke. Zai yang di atas sama yang di bawah tulisannya sama. Tetapi orangnya beda karena apa? Karena kata kerjanya juga beda. Kita lihat di sini. Schrijven di sini Jamak. di sini dia jamak. Ya, betul. Maka ini adalah yang jamak. Di sini zij tunggal. Makanya mendapatkan T. Bagi yang baru masuk itu perbedaannya harus dipahami dulu. Zij yang tunggal dia mendapatkan T, zij yang jamak dia mendapatkan IN. Oke. Sekarang ini ya, saya oke sebentar lagi saya lihat dulu kata kerjanya apa. Koken. Memasak. Jadi ini siapa di sini?
Siapa? Koken jamak. W bisa Jamak. Yuli. Tidak Jamak, boleh koken Coke, jamak. hanya ik saja, hanya dia saja yang berhak mendapat Coke. Ik, Oh, Coke. stam. Stamnya kan Coke, Oh, iya, iya. nggak Ik. boleh yang lain. Hanya untuk dia, marah nanti dia diambil orang. Dia hanya untuk boleh, nggak boleh orang lain pakai Coke atau Coke. Dia marah, itu punya saya, itu kata kerja saya. Iya. Berontak dia, nah, nggak Hmm. boleh. Ik. Ik Coke. Nah, Ik. sekarang gini, kalau saya sebutkan ik Coke sudah nggak apa-apa, orang nggak akan protes, itu kalimat lengkap, udah sempurna. Karena apa? Karena pokok kalimatnya dan kata kerjanya sudah serasi. Kalau tadi disebutkan di sini Coke, dia marah, nggak mau dia, nggak boleh. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat kalimat sederhana dengan hanya dua komponen, pokok kalimat dan kata kerja. Kata kerja yang mana? Kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Paham ya? Bagaimana caranya? Kita cari infinitifnya dulu dari kamus, dibuang huruf 2 en, itulah stam. Stam nanti yang akan mendiktekan siapa di sini orangnya. Ini rumusnya, ya. Di sini nanti ini rumusnya harus stam itu ik stam, yay stam ditambah t, hey stam ditambah t, zij yang tunggal atau ze ditambah t, het tambah t. Sedangkan yang jamak semuanya sami mawon, tidak ada tidak berubah. Sorry, sejauh itu paham ibu-ibu, bapak-bapak? So, Paham ya? Oke. Insya Allah, karena belum sulit ini ya. Nah, kita lihat. Ini yang oke. Mana tadi kita ini. Jadi kata kerjanya di sini yang lengkap, yang kata kerja yang penuh ya, yang di sini adalah siapa orangnya, dan di sini kata kerjanya sesuai dengan. Kalau ingin misalnya menambahkan, ibu bapak sudah kata kerjanya sudah sudah banyak, kita begini aja. Jij slaapt op de bank. De bank itu sofa. Bank sofa dengan bank yang suka pinjemin duit Bank sama. duit. Sama. Cuman kalau ini op de bank ya. Ini, tapi kalau misalnya bank pakai g, bank itu artinya takut. Jadi di dalam bahasa Belanda itu persis harus disebutkan jelas op de bank. Ik ben bang, saya takut. Jadi bang, takut bank. Ya. Tapi kadang-kadang samar-samar orang juga sudah memahami tergantung konteksnya ya. Jadi jij slaapt op de bank ya. Jadi artinya saya tidur pada sebuah sofa. Tambah aja. Tetapi nggak ditambah juga, orang tahu bahwa tidur itu ya lagi merem. Apakah dia tidurnya duduk atau ngorok, nggak disebutkan masalahnya ya. Pokoknya tidur aja. Tapi dia ingin mengatakan jij slaapt op de bank. Atau kalau misalnya ini tempat, kalau misalnya dia jij slaapt in een hotel, di sebuah hotel, bisa tergantung ke perbendaharaan kita. Perbendaharaan kata kita. Jelas ya? Jullie schrijven. Schrijven aja menulis. Jadi tidak sedang, maksudnya tidak sedang menyanyi. Jadi jullie schrijven. Tapi ingin disebutkan apa, baik? Jullie schrijven een boek. Dia lagi nulis bareng-bareng sebuah buku misalnya. Dia menulis ada tugas untuk menulis buku bareng-bareng. Ya? Een boek. Oke. Hai, saya luistert. Luistert itu apa? Mendengarkan. Luister naar ke Musik. bukan. Luister naar een konser. Konser apa ya? Luisternya boleh, konser juga bisa. Jadi pergi ke konser. Bukan. Kalau luister naar, kalau pergi Dengerin itu, konser. ya kalau ik ga naar baru itu. Kalau ik ga naar itu pergi naar een konser.
Ya, ibu udah pernah Oke. belajar bahasa Belanda kelihatannya ya. Enggak sih, dari keluarga banyak ngomong bahasa Belanda. Oh gitu, baguslah kalau gitu. Ada sedikit ini ya, ada sedikit perbendaharaan kata, tapi belum tepat penggunaannya. Ikha, Iya benar. ikhanar itu menuju pergi, tapi ikluisternar saya mendengarkan ke objeknya apa, konser atau misalnya naar een gamelan, apa aja pokoknya yang bisa didengar. Mm-mm. Tetapi ikhanar itu tempat, tapi ikluisternar itu sesuatu yang bisa didengarkan oleh kuping kita. Ya, Ya, ya. oke. Jadi ikha. Apalagi misalnya di coke apa aja nih banyak coke rendang segala macam masakan di sini bisa masuk nih rendang atau sate atau apa aja pokoknya. Tapi kalau nggak ditulis juga nggak perlu karena apa memasak itu beda dengan mencuci. Oh ya mencuci apa ada yang tahu atau artinya apa? Oh nggak cukup lagi masak. Wasen. Iya benar Wash. benar. Oke. Mm-mm. Sejauh ini bisa dipahami nggak ibu-ibu bapak-bapak? Bisa, Bu. Bisa Insya ya, Allah. alhamdulillah ya. Jadi nggak kalau kita mengikuti setahap demi setahap itu insya Allah mudah. Setaraf ini masih mudah difahami karena saya belajarnya itu pelan-pelan mengajar tapi ya mudah-mudahan difahami. Ada yang ditanyakan? Hmm. Ibu, tadi Ya, saya ya. tanya Bu, Bapak kalau siapa? tadi yang Zainal Bu, Oke, Pak Sainul ya. ya ini aja kalau berkenan tadi pertanyaan kalau misalnya what, where, kemudian when itu mungkin bahasa Belandanya apa mungkin bisa Oh, di Oh, oke ya. Saya kembali ke situ ya. Yang ya ini mungkin bentar ya. Ya, what? Bapak sudah oh, masuk di grup ini nggak? Di grup WhatsApp saya nggak? sudah. Ya, nanti di situ saya kirimkan beberapa contoh dan juga beberapa items yang bisa that memperbanyak is that. mendengarkan ini ya. Jadi Apa jadi itu? what coba kita bareng-bareng what What is that? what What is is that? that? Itu menanyakan apa itu? Did Apa is and itu? pen. Did is and pen. This is pen. Pen, pulpen maksudnya. We Di We. we ben ye. We bend here. Ya, itu menanyakan siapa Anda. Kalau menanyakan siapa dia bagaimana? We is hey. We is hey siapa dia? Kalau we ben ik kan nggak bertanya we ben ik nggak toh. Jadi menanyakan dia we is hey atau we is hey atau we is siapa lagi tuh? We is banyak orang lah yang satu orang ya. Tapi kalau menanyakan banyak we zijn ze kalau jamak. Kalau seorang we is kalau we is hij, we is zij. Kalau kamu we bent jij. Tapi menanyakan jamak we zijn ze jamak ze, we zijn ze ya. Oke, kita latihan ucapan saja nanti di latihan di latihan teksnya saya kirimkan. Waar coba waar woon je? Waar woon je? Artinya apa? Di mana kamu tinggal? Bagus. Oke. Terus kalau bacaan who itu bagaimana? Who? Hulat. Jam berapa? Hulat. It is het nu. Hulat is het nu. Jam berapa sekarang? Atau hoeveel? Hoeveel geld? Hoeveel geld heb je? Hoeveel geld? Hoeveel? Berapa uang yang kamu punya? Ya. Atau biasanya hoe groot? Apa groot? Besar. Hoe groot is jouw huis? Hoe groot is your house? Jadi your house. Artinya apa? Berapa besar rumah kamu? Hoe? Wanneer ga je naar Indonesië? Wanneer? Kapan? Ik weet het nog niet. Lagi perang takut. Wanneer ga je naar Indonesië? Wanneer ga je? Kapan? Tapi kalau misalnya jam berapa mau tidur? Ada yang tahu? Bulat. Bulat? Tidur apa?
Slapen. Hulat Kaya slap slapen. ya atau hulat kaya Slapen. slapen. Kalau pakai kha itu kata kerja bantu jadi hulat kaya slapen. Tapi hulat slap ya. Nah ini perlu saya terangkan ya. Tunggu saya kebetulan saya ini Pak saya jelaskan sedikit ya. Di sini. Tadi apa? Ikha. Oh, sorry. Ik slap. Om 8 uur misalnya. Ik slaap om 8 uur. Ya, om ik slap. 8 uur. Tapi Uur. ik ga om Ik om 8 uur slapen. Nah, di sini bedanya. oh. Slapen di sini yang di pertama kita lihat ya, saya gedein deh biar ini apa tuh biar jelas. Jelas tuh ya. Ik Ik slap. slaap om Di sini kata kerjanya Iya. adalah slap, tidur, bisa berdiri sendiri. Jam 8 itu keterangan waktu. Ik slap om 8 uur. ik. Ja. Tetapi ada yang tahu nggak artinya nomor 2 yang dibagi artinya apa? Ik Saya ook. Ya, Udah saya tidur. pergi untuk tidur bahasa Indonesia. Jadi berarti saya akan tidur jam 8. Ha di sini menjadi kata kerja bantu, bukan kata kerja sendiri yang bisa berdiri sendiri. Ikha. Kalau Ik misalnya ga. Ika disebutkan gini, misalnya gini ya, Ika om Akhtir, belum ada yang ngerti. Kecuali kalau ditanyakan ada orang, jam berapa kamu pergi ke saya, Ika om Akhtir. Ik kom om 8 uur. Tetapi kalau saya akan, Ika om Akhtir slapen, kita belum sampai ke situ. Karena pemakaian kata kerja, bagi yang sudah tahu ya, saya sebutkan di sini, kata kerja yang sudah paham ya, mungkin dari yang kelas 2 tapi saya bawa ke sini. Misalnya bahasa Inggrisnya ada willen, kunnen. Ini saya ini aja lah gratis kasih ya. Willen kunnen. Kunnen, apalagi di sini kasih biar nggak banyak. Moeten. Mood tuh itu yang mood Moodnya. moodnya Zullen, mogen. Ya. Willen. Nah, ini bagi yang sudah tahu mungkin di saya, tapi ini adalah kata kerja bantu. Sama dengan ha juga. Ha di sini bisa dikategorikan sebagai kata kerja bantu. Han. Nah, makanya di sini ha itu pakai harus kata kerja, namanya kata kerja bantu. Bagaimana pemakaian kata kerja bantu? Yaitu dia predikat, ini kan subjek predikat ditambah infinitif. Udahlah segitu dulu ya, jangan sampai nanti pusing ya. Kebanyakan nanti apa? Pusing nggak nanti ya. Cukup segini yang ini dan saya akan berikan ini sedikit bonus. Ada yang mau bertanya sejauh ini nggak? Terlalu cepatkah atau bisa dipahami atau kurang bagaimana? Enggak. Paham ibu-ibu bapak-bapak? Pahami. Kenapa Bu? Harus banyak belajar itu Ya. apa kebenaran. Benar kata, tapi ininya apa Lahan namanya? ketawa ya. Tetapi ininya apa namanya? Kerja akan bersama. Berenang, swimmen. Tunggu ya, saya lihatkan ini dulu. Tetapi ini kayak gini nih. Kata kerja yang kita harus pahami itu yang mana? Yang kita sering pakai sehari-hari aja untuk menghafalkannya gampang. Supaya apa? Supaya kita jangan mencari ini yang susah-susah ya. Kata kerja seperti hari seperti apa ya? Bekerja. Nah, ini adalah contoh-contoh kata kerja infinitif. Ada yang sudah kita pelajari, ada yang belum. Yang belum kita pelajari itu ada yang memakai preposition seperti op. Itu yang apa dengan kombinasi lain belum. Jadi gambar ini kalau misalnya, nah tadi saya sudah bahas dengan Ibu Evi besturen. Besturen itu kira-kira apa? Itu ada anak kecil pakai mobil. Nah, Menyetir. nah menyetir. Karena apa? Bahasa Indonesia setir. Ini setir, menyetir dapat awalan me menjadi aktif.
Tetapi bahasa Belandanya Besturen. sturen. Sturen itu mengarahkan. Sturen. Besturen Nah, itu ya mengendarai. Besturen. Tapi makanya orang Indonesia bilangnya setir. Ini setir. 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 Bahasa Belandanya stuur. En stuur. Stuur. Besturen itu mengendarai. Kalau saya mengendarai mobil gimana? Ik Ik bestuur. Ik bestuur een auto. Pakai jangan dibuang. bestuur. Ik bestuur. Belum dia nggak bisa nih bestuur, harus ada ik bestuur een auto, ya. Aduh, ini harus ada objek, dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Apalagi misalnya yang gampang ya, jangan yang susah. Apa ya? Cari. Oh ya, tadi saya juga membahas dengan Ibu Evi, vliegen. Vliegen itu apa? Pesawat. Pesawat. Nah, saya akan tanya kepada Ibu Wiwit tadi. Bu Wiwit, KLM singkatannya apa? Flight. Ibu Wiwit. Saya lupa. Koninklijk. Mana dia? Udah. Koninklijk Luchtvaartmaatschappij. Luchtvaart. Ya, KLM. KLM. Ya, KLM. Itu singkatan dari Koninklijk. Koninklijk itu kerajaan. Vliegt maatschappij itu apa? Luchtvaartmaatschappij. Luchtvaart itu penerbangan. Maskapai itu apa? Perusahaan. Gak boleh lupa lagi Bu Wiwit, tulis ya. Ya Bu. Oke. Vliegen, kita manusia nggak bisa terbang. Makanya kalau vliegen itu artinya wij vliegen berarti kami terbang met KLM. Ya. Karena manusia nggak bisa terbang ya. Wij vliegen met KLM berarti terbang. Kan bahasa Indonesia juga sebutkan saya terbang dengan Garuda, toh nggak, bukannya terbang pakai kayak Superman nggak toh? Iya, jadi itu kata kerja baku yang sudah kita pahami bersama bahwa itu adalah memakai kapal udara. Oke, misalnya ini juga kloppen. Kloppen itu apa? Mengetuk. Kloppen, mengetuk. Ini juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Kok kloppen belah. Salah. Kloppen mengetuk. Saya mengetuk pintu, ada yang bisa bikin kami mengetuk pintu? Itu dur. Di sini ze bisa boleh juga se. Kloppen apa? De deur. Oke, kita tambah lagi. Saya kloppen de deur had. Op de club itu juga bisa op de deur. Dia mengetuk pintu. Sekloppen op de deur. Bisa tambah lagi kalau udah bisa. Hard. Oh, bisa heel hard. Boleh juga. Nah, nanti kalau kita udah panjang itu udah bisa banyak, itu bisa divariasi. Yang penting kita belajar dulu yang 2 sampai 3 lah kolom ya. Oke. Jadi ini kita bisa latihan. Oke. Itu paham yang tadi? Sudah bisa dipahami? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Ini how to introduce yourself in Dutch ya. Bareng-bareng silahkan. Saya dulu terus nanti apa? Saya dulu. Boleh saya dulu? Boleh saya dulu? Ya. Oke. My name is Kevin. Silahkan. Mijn naam is Kevin. Bareng-bareng. 1, 2, 3. My name is Kevin. Nah, kalau misalnya diganti sendiri gimana? Sebutkan bareng-bareng, semua sebutan aja rame-rame. My name is Oke. Is goed. Ik ben 27 jaar oud. Ik ben, jadi saya, umur saya. Ik ben 27 apa tuh? 27. Ayo kita hitung lagi, kita udah belajar nih. Kita hitung. Oh tadi udah ada yang bisa menyebutkan di tempoh hari saya udah belajar ngajarin tuh itu. Ada yang tahu 27 ada yang tahu? 27 and Ik ben 27 jaar oud. Bagus.
Kalau saya, ik ben 72 jaar oud. Berapa itu? 72. Nah, itu dia umur saya. Oke. Ik ben 50 jaar oud. 50. Kalau misalnya 70. 30, 30. nah, Ik ben kalau 30. 39, 39. bagus. Udah pada pinter ya. Bagus, mantap. Ik kom uit Nederland. Silakan. Ik kom. Ik kom Kom out Nederland. Di sini ada kekecualian juga ya. Kekecualiannya apa? Kekecualiannya no. Jangan dulu mendahului, Bu. Tunggu saya kasih tahu. Tunggu dulu ya. Kata kerja komen itu ada kekecualian. Komen itu artinya datang. Kita kan kalau tadi udah belajarkan ini dikurangi huruf en. Seharusnya kalau kita menurut teori tadi itu, teorinya harusnya begini kan? Home, ya? Tidak. Ini kekecualian satu-satunya yang sejauh ini saya ketahui. Komen itu tulisannya stamnya kom, bukan kom. Walaupun tadi teorinya harus dibaca dua, tetapi tidak pada kata ini. Diingat-ingat ya, ini karena kekecualian. Ini adalah kekecualian. Oke. Nah, ik kom uit Indonesia. Silakan. Ik kom uit Indonesia. Ya. Indonesia. Coba satu persatu sebutkan dari pertama saya sebutkan nama dulu. Ini siapa ya? Ibu Cynthia udah bisa Ibu Cynthia sebutkan uit. Kata uit. Yang mana nih? Ya enggak, sebut aja uit. Ice, maksudnya ice es apa nih? Bukan ntar. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti ya, saya bikin ngerti. Tunggu. Lah, mana dia nih? Nih, kata kerjanya ini nih. Uit. U-I-T. Eight. Gimana bacanya? Eight. Uit. Apa eight? Bukan ait. Ini salah satu kata yang paling sulit diucapkan oleh lidah orang Indonesia. Ait. Coba bareng-bareng. Ik kom uit Indonesia. Indonesia. Kom uit, saya datang atau saya berasal ya. Latihan ya, ini kata-kata uit ini sulit disebutkan karena apa? Karena di dalam perbendaharaan kita tidak ada kombinasi yang seperti ini. Kalau misalnya au ada atau au atau bisa ai ada. Tapi di sini ai itu tipikal bahasa Belanda. Jarang sekali orang yang baru belajar sukses menyebutkan ini dalam 10 kali sebutan. Uit. Bukan dibuka gitu. Latihan ya. Oke. Ulang lagi. Ik kom uit Indonesia. Uit Indonesia. Ik kom uit Indonesia. Oke, saya lagi ya. Dengerin dulu. Een van mijn hobby's is lezen. Silakan. Een hobby's. Lagi. 1, 2, 3. Een van mijn hobby's is lezen. Ya, oke. Ya, een van mijn hobby's. Jadi salah satu dari hobi saya adalah membaca. Ya. Ik ben al een jaar Nederlands aan het leren. Ini sulit. Tata bahasanya, grammarnya belum kita pelajari semua. Hanya yang kita tahu aja, ik ben barusan. Ik ben al een jaar, sudah 1 tahun. Nederlands, bahasa Belanda. Aan het leren, belajar. Jadi saya sudah belajar bahasa Belanda selama 1 tahun. Ini agak sulit, tapi nggak apa-apa kan latihan namanya. Oke,
Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, sulitkah atau bisa dipahami sejauh ini? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sebentar lagi akan saya tutup. Ya bisa ngikuti, tapi yang seperti tadi Ibu bilang yang apa kayak itu Iya kan itu, Oh, iya itu nanti oh, itu lama-lama insya tadi Allah. itu kan Bu, misalnya kayak misalnya tulisannya begini tapi pengucapannya begini gitu di Iya. Nanti gitu. saya kirim ada, saya udah nanti saya kirim lagi ya. Jadi gimana caranya membaca yang 2 huruf di bunyinya bagaimana itu udah saya kirim, tapi akan saya kirim lagi. Nggak apa-apa diulangi berkali-kali dan biar kita paham semua. Saya lihat dulu siapa yang hadir. Tadi saya udah lihat. Yang ini Ibu Elvida ini Ibu belum masuk ke grup ini ya, belum masuk ke grup. Oh, begini aja. Bagi siapa yang ingin mendapatkan bahan pelajaran bahasa Belanda, bisa menuliskan telepon nomornya di ruang chat ini. Nanti insya Allah akan saya undang di grup. Di sana kita akan mendapatkan banyak bahan-bahan pelajaran yang bermanfaat untuk belajar, sehingga nanti juga bisa di sana bertanya atau mendapatkan video untuk latihan atau ucapan. Jadi bagi himbauan bagi siapa yang bersedia mengikuti pelajaran ini secara cuma-cuma bersama Mandeh Minang Mancanegara yang disiarkan oleh Radio Gobu Minang, sponsor utama kami, bisa mendaftarkan diri dengan menuliskan nomor teleponnya di ruangan chat yang tersedia. Jadi nanti akan saya undang ya di ruangan ruangan chat chat tersedia. di Zoom ini, silahkan. Karena saya Gimana? ya itu di chatnya. Gimana caranya? Nggak ngerti saya. Oh, nggak ngerti. Ibu Hah? dapat Zoom ini dari mana? Dari Bu Tati kan tadi saya masukin ke grup. Saya nggak ngerti gimana caranya. Ya udah, kalau Nulis ibu udah tadi. masuk di grup ya udah, ibu udah berarti sudah ada. Bagi yang belum dimasukkan ke grup, boleh menuliskan namanya di situ. Nanti saya himbau Yang di udah grup. nggak usah ya Bu ya. Siapa? Yang udah nggak ya nih, saya udah. Ya ini. yang udah nggak Udah usah, ada. Pak. Bagi yang belum, Iya, bagi yang oke. belum. Ya. Jadi nanti dapat bahan-bahan itunya Bu Tati ya, pelajaran yang Iya. kita Selalu mau saya pelajari. selalu mengirimkan bahan-bahan untuk dipelajari, diulang, atau ya sekedar pengetahuan atau cerita tentang bahasa Belanda. Ini apa nih? Himi udah masuk ya. Elvida udah masuk belum? Udah Bu. Oh, kayak udah nggak usah ya. Enggak, Iya, iya. Masuk Bu, belum. Maksudnya nomor HP-nya udah dikirim di chat. Iya. Saya print screen tuh, nanti saya masukkan. Tuh. Ini apa nih? Stopen aja. 0823 Bu. Oke, saya print screen aja, nanti saya nggak bisa ini tulis. Oke. Now, Bu Tati, saya mau tanya Bu Tati, boleh nggak? boleh. Ini kalau kita bahasa Arab itu kan kita kan bisa buka kamus tuh di HP. Kalau bahasa Belanda ada kamusnya nggak di HP? Ada Bu, Gimana saya tuh? sudah Nggak ada, nanti ngerti saya saya tuh. bagikan. Ada. Ada yang udah dibagiin sama saya, belum ini infonya di grup. Oh. Nanti saya berikan beberapa site yang bisa bermanfaat, yaitu kamus bahasa Belandanya atau bagaimana cara menguraikan kata kerja. Ya, beres lah Bu, pokoknya Ibu yang rajin aja. Tanya aja Ya, seperti alhamdulillah saya bisa. Ya, saya perasaan gimana caranya saya bisa tahu bahasa Belandanya ini, artinya ini gitu loh, pengen tahu. Tanya aja Kalau sama bahasa Arab saya tahu. Tanya aja kepada, ini ada murid saya dari kelas 2 nih, siapa nih? Ibu siapa? Bu siapa? Ibu Joyce. Ibu Jus. Saya Yurna. Nah, siapa lagi tuh? Saya tuh paling rajin ngirim bahan-bahan ke grup. Ibu Tapi Jus, Ibu Yurna. Pertanyaannya, apakah mereka, saya ingin tahu dari mereka, apakah mereka merasa bermanfaat dengan kiriman-kiriman info yang saya kirim selama ini, ya atau tidak? Manfaat Bu. Sangat bermanfaat Bu. Iya ya, karena kita bisa melihat
contohnya atau misalnya gitu. Jadi ibu jangan takut bu. Saya nih paling getol ngirim ngirim bahan. Yang penting kalau ada waktu silahkan diikuti karena insya Allah itu bermanfaat. Ya, Iya, iya. oke. Ada lagi yang mau bertanya atau yang mau apapun yang mengusulkan sesuatu kiranya? Oh, iya. Tidak, oke, tidak apa-apa, tidak dipaksakan sehingga kalau misalnya ada yang bertanya nanti silakan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan tutup pelajaran sampai di sini dan mungkin apa ya, kita akan berfoto bersama kali ya. Kalau ada yang ingin berfoto, silakan dibuka dulu ke kameranya. Oke, saya akan foto. Tunggu, saya kok kelihatannya separuh kepalanya. Oke. Nanti kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Saya tutup ya. Dalam bahasa Belanda. Oké, dames en heren, dankjewel voor uw aanwezigheid. Ik ben Tati Wester van het Voorburg. Ik geef deze les gratis. Ieder dinsdagavond om 8 uur Indonesische tijd. Ibu dan Bapak, saya ada Tati Wester, pembimbing Anda dalam belajar bahasa Belanda. Siaran ini langsung disiarkan dari Voorburg Belanda yang ditayangkan langsung oleh sponsor kami Radio Gebuminang. Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik zie jullie graag weer volgende week om dinsdag 8 uur Indonesische tijd. Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada hari Selasa 2 minggu lagi ya, karena minggu yang akan datang adalah bagi kelas 2, jadi 2 minggu lagi untuk hadir dalam pelajaran ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Welterusten voor strak. Selamat tidur untuk nanti. Goedenavond allemaal. Ik groet u allemaal vanuit Voorburg. Dag. Dah.